Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endar Puja Sukma. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tahun ajaran 2020-2021. Dengan nomor NIM 2014030047 akan menampilkan sebuah tugas makalah yang berjudul mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam masyarakat. Baiklah, saya di sini akan mengartikan satu persatu kata yang ada pada judul tugas saya, yaitu kata pertama, mengaplikasikan. Adapun yang dimaksud mengaplikasikan ialah menerapkan, melaksanakan, memakai, mempergunakan, mempraktikkan, mengamalkan, menggunakan, mengimplementasikan, menjalankan, memanifestasikan. Kata kedua dari judul tugas saya yaitu paradigma. Sama-sama kita lihat, pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri-ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. Pada saat ini, istilah paradigma mempunyai arti, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang. Kata selanjutnya ialah Pancasila, yang sama-sama kita tahu Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kita lihat pada gambar ini terdapat burung Garuda yang di dadanya ada lambang Pancasila dan di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa maksud dari judul tugas yang saya buat ini adalah bagaimana cara kita menerapkan ataupun mempraktikkan suatu sumber dasar hukum yaitu Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baiklah, saya akan mengupas satu persatu isi Pancasila dan bagaimana cara penerapannya dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama kita lihat ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Dan kita lihat gambar di bawahnya ketuhanan yang Maha Esa dengan landasan ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan kita lihat gambar di bawahnya banyak orang yang berbeda-beda agama tetapi saling menjalin persaudaraan erat. Baiklah, kita lihat gambar yang di sampingnya, ketuhanan yang Maha Esa dengan poin nilai yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Poin yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Poin yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang ketuhanan yang Maha Esa ini. Maksudnya adalah sila yang pertama ini berisikan tentang kebebasan beragama. Di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat kita, mungkin banyak orang-orang yang berbeda-beda agamanya, cara ibadatnya dengan kita. Sebagai warga negara Indonesia yang telah mempelajari yang namanya Pancasila,
Kita harus menumbuhkan rasa toleransi, saling memahami, saling menghargai antara agama saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Contohnya yaitu tidak saling menjatuhkan agama orang lain yang berbeda dengan kita dan tidak membanggakan diri kita sebagai penganut agama Islam. Kita lihat banyak zaman sekarang orang yang kurang akan toleransinya terhadap sesama warga negara, terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk perbedaan di dalam agama, sehingga terjadinya konflik masalah agama. Maka kita sebagai warga negara yang telah mempelajari yang namanya Pancasila, kita harus menghindarkan yang namanya konflik, apalagi masalah agama. Bagaimana caranya? Kita tumbuhkan rasa toleransi di antara umat beragama yang berbeda-beda. Baiklah, masuk kita kepada Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai yang bersatu. Baiklah, sama-sama kita lihat gambar nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan landasan ayat fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Quran surat An-Nisa ayat 135. Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Kita lihat gambar yang di sampingnya, yaitu contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. Maksudnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini antara lain, yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Poin yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sama. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminatif. Cara kita menerapkan sila kedua di dalam kehidupan kita adalah kita harus berlaku adil sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam memerintah memimpin agama Islam dahulu. Dan bagaimana cara kita berlaku adil? Dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat sesama kita kepada orang-orang yang berbeda suku, agama, warna kulit, dan adat istiadatnya. Artinya apa? Kita harus saling merangkul, saling mensupport untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita disuruh untuk berlaku adil. Kita juga disuruh untuk memiliki adab. Adab di sini adalah kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai kelakuan kita yang dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Selanjutnya, masuklah kita pada Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Baiklah, kita lihat gambar di bawahnya, gambar nomor 3, Persatuan Indonesia dengan landasan ayat Al-Quran,
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dan kita lihat gambar di samping adalah bagaimana contoh sikap orang-orang yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. Yang pertama ialah cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baiklah, maksud dari sila ketiga ini adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus mempererat tali persaudaraan. Caranya tidak mementingkan, tidak memilah-milah golongan sesama kita dengan golongan yang berbeda dengan kita. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan Ali Imran ayat 102. Dan di sini mempunyai makna, tetaplah kita bersatu padu dengan semboyan kita yakninya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap menyatu. Bersatu padu menghindari faktor-faktor terpecah belahnya persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Bangga akan produk Indonesia yang beraneka ragam adat dan budayanya. Bangga akan negeri sendiri, bangga dengan perbedaan yang kita miliki dengan cara mempererat persaudaraan, saling mengikat satu dengan lainnya. Masuklah kita pada nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat gambar nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan landasan ayat Al-Quran yaitu wa amruhum syura bainahum. Quran surat Asy-Syura ayat 35. Yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan atau dipecahkan atau diselesaikan dengan cara musyawarah antar sesama. Kita lihat cara penerapan nilai Pancasila yang keempat ini. Yang pertama yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya, kita masuk pada Pancasila nilai yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kita lihat gambar nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan keterangan ayat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan. Bagaimana cara kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari sila yang kelima ini? Kita lihat contoh sikapnya yang mencerminkan sila kelima ini. Yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Kita di sini disuruh tolong menolong, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.
Yang kedua yaitu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Masuklah kita pada penutup makalah dari tugas yang saya buat, yaitu kesimpulan. Kita lihat di sini ada gambar tulisan Allah yang memancarkan sinar. Artinya, Pancasila adalah singkatan dari pancaran sinar ilahi. Dikarenakan di setiap susunan Pancasila memiliki atau memasukkan atau terkandung di dalamnya firman Allah yang artinya kita harus menjalankannya. Itu adalah sebuah amar atau perintah dari Allah. Yang kedua ialah gambar yang di bawahnya kita lihat pidato Presiden Soekarno yang berisi, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetap jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Artinya, tetaplah jadi orang Nusantara walaupun berbeda-beda asal muasal negara yang memasukkan agama di Indonesia. Tetaplah menjadi pribadi Nusantara, bukan orang yang memelihara kebudayaan dan istiadat bangsa lain di Indonesia. Tetap berpegang teguh pada kultur, adat dan budaya bangsa kita ini yang sedemikian kaya. Dan kita lihat gambar di sampingnya ialah gambar Soekarno yang bertuliskan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah para leluhur yang memperjuangkan dan menyatukan bangsa ini sehingga mampu bersatu dan mengusir para penjajah. Di sini kita harus selalu mengingat bagaimana beratnya, bagaimana kerasnya perjuangan para leluhur sehingga diri kita mampu menanamkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diamanahkan kepada segenap bangsa Indonesia oleh para leluhur. Untuk saling menjaga keutuhan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.